Bismillahirrahmanirrahim. Dingin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kata setengah ulama, al-alimu bi ghairi amalin janbun kabirun wal amalu bi ghairi ilmin dalalun syadidun. Kata sebahagian ulama, ini bukan hadis lah, tetapi perkataan sebahagian ulama. Ujar sidin, ujar mereka ahli ilmu, al ilmu bi ghairi amalin zanbun kabirun. Bermula ilmu itu, kata beliau, kalau kada diamalkan itu dosa besar. Ilmu ujar sidin, kalau kada diamalkan itu adalah dosa besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan ilmu lah. Makanya ulun minggu dulu tuh ulun kisahkan ada santri itu nak kada mau belajar seada-adanya aja, takutan aja kalau kada mengamalkan berdosa aja. Tapi mun kada belajar juga karena tugas kita belajar bungol juga akhirnya. Artinya kan dapat ilmu kayak bagi anak ba'amaliyah. Seperti itulah. Artinya ilmu kita itu memang kalau yang wajib itu wajib kita mempelajarinya. Nah, kullu ilmin alaika wajibun fatalabu ilmihi fahuwa wajibun. Setiap ilmu yang atas kita itu wajib, maka mempelajari ilmunya itu hukumnya wajib. Contoh sembahyang, puasa, itu wajib bagi kita. Mempelajari ilmunya wajib. Kalau bukan pian nih berdagang, itu wajib mempelajari ilmu zakat karena sampai nisabnya zakat. Jadi harus tahu nisab-nisabnya daripada zakat itu. Bila hendak berhaji, wajib mempelajari ilmu haji. Itu hukumnya wajib. Karena itu kewajiban akan kita mendatang akan kita. Al-ilmu bi ghairi amalin janbun kabir. Bila ilmu itu jadi kata ulama, kalau kada diamalkan itu dosa besar. Di perkataan ulama lah. Artinya saking kita itu disuruh untuk mengamalkan ilmu itu. Lalu ulun semalam mengisahkan itu kayak apa ilmu itu supaya dapat diamalkan. Ilmu itu kalau bisa mengamalkan itu berarti berkat ilmu itu. Karena tidak jarang orang itu mempunyai ilmu tapi kada bisa mengamalkan. Nah, buah dari mengamalkan itu ialah merasa lezat nanti atau ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Itu buah daripada mengamalkan daripada ilmu. Jadi ilmu itu jarang orang bisa mengamalkan kalau tidak memenuhi adab-adab daripada menuntut ilmu itu. Adab yang penting. Jadi kalau kita sudah punya adab dalam menuntut ilmu, insya Allah orang itu kawan nanti mengamalkan daripada ilmu tadi. Jadi adab menuntut ilmu itu banyak adabnya. Kita seorang yang membawanya. Di antaranya yang paling utama dalam kita menuntut ilmu itu jangan kita merasa mempunyai ilmu. Kita itu datang dengan gelas kosong aja. Itu sama dengan orang yang mengajar sebenarnya. Orang yang mengajar itu sama. Inya kan berisi ilmu juga. Sama kan berisi ilmu sebenarnya. Karena dia sudah makamnya, maksudnya orang yang mengajarkan dia harus tahu hakikat daripada ilmu itu. Hakikat daripada ilmu itu adalah daripada Allah Ta'ala. Walaupun kitabnya banyak, diakuinya. Itu punyainya ilmu, punyainya. Itu berarti tak akui punya Allah Ta'ala. Seumur hidup dia membaca kitab itu kada bakalan mendapatkan ilmu laduni. Kenapa? Karena dia merasa mempunyai ilmu. Jadi kita ini sama-sama kosong. Yang menyampaikan belajar, yang mendengarkan pun belajar. Sama-sama kosong. Inilah kita itu harus mengerti dalam mengajarkan ilmu itu. Jangan mempunyai merasa ilmu. Sama-sama belajar. Jadi sehingga kalau kita menyampaikan ilmu ini benar-benar keluar ilmunya itu minallah. Sir daripada Allah Ta'ala. Karena kita kadang merasa kita mempunyai ilmu tadi. Begitu juga ulun sering menyampaikan di dalam kita beribadah, berwiridan. Jangan sampai kita merasa
Makanya kita itu kan bisa merasakan lezatnya daripada ilmu kita berwiritan. Merasakan berwiritan itu kan ada lezatnya. Kenapa? Karena kita harus yang merasa kita yang beramaliyah. Kita harus yang merasa kita yang berwiritan. Jadi dalam keadaan hal ini kita itu harus mengerti bahwasanya dalam menyampaikan ataupun mendengar sama-sama dikosongkan hati kita. Jangan sampai ada yang merasa aku paham, aku mengerti, aku sudah mengerti. Itu namanya beisi pian ilmu sudah. Kedua sudah ilmu yang ada Allah Ta'ala kada mau ikam sudah beisi ilmu jalan Ta'ala mau nak berikan. Merasa begitu juga yang menyampaikan merasa berilmu kada aku beri jera Allah Ta'ala sirku. Sir daripada ilmu kada aku beri. Karena ikam sudah merasa sama-sama tak akui berdua. Ini apalagi belajar ilmu hakikat itu penting benar. Belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat, itu penting benar itu. Harus tahu bahwasanya semua ilmu itu minallah, daripada Allah Ta'ala. Kita ini merasa kosong aja. Kada usah kita berpikiran memikirkan kita di ilmu kayak apa aku memahaminya. Tidak usah. Orang yang mengamalkan ilmu itu bila kita dengar apa yang ada, kalau kita bisa mampu minta tolong dengan Allah Ta'ala, diistiqamahkan mampu mengamalkannya. Artinya dalam kita mengamalkan itu pun kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Diberi guru misalnya bacaan ya alim supaya alim. Tetapi pian membaca ya alim itu pian merasa alim. Kada mau dapat ilmu yang alim, yang bujur-bujur rabbani. Kada bisa. Karena di waktu mengamalkan ya alim itu pian sudah merasa punya ilmu sudah. Kada bisa. Nah itu, ini di dalam ilmu hakikat lah, di dalam ilmu hakikat harus pandangannya seperti itu. Kita ini kan belajar ilmu ma'rifat. Arti ma'rifat itu mengenal setiap sesuatu yang ada pada diri kita, kita kenal. Jangan kita merasa. Amun kita merasa ini, kita berarti sudah punya orang, hak orang diambil. Hak Allah Ta'ala yang kita ambil. Makanya orang itu kalau belajar termasuk adab. Belajar kalau kita belajar itu musahadah dengan guru kita. Orang belajar itulah musahadah, apalagi masalah Nur Muhammad biasanya belajar dengan guru itu. Guru kan melajari kita musahadah masalah Nur Muhammad. Itu yang kita pandang diri kita itu cuma Nur Muhammad aja. Nur Muhammad guru kita pandang Nur Muhammad, sedangkan gurunya itu karam juga terhadap Nur Muhammad. Makanya kita bisa mesra dengan guru itu, bisa mesra kita. Kalau kita ini mesra dengan itu, kita itu serasa belajar ini berhadapan dengan sidin. Ini berhadapan guru sudah aja beda, lain. Pian kalau sama-sama mesra itu, pian tuh seolah-olah berduaan aja belajar. Walaupun orangnya banyak, seolah-olah berdua aja. Pian belajar, seolah-olah berduaan aja. Ada terpandang orang lain pian. Karena yang mau tersambung itu kalau kabelnya mau tersambung, mau setrumnya tersambung. Kalau kada bisa. Begitu juga ilmu tadi. Untuk mendapatkan ilmu yang hakiki itu, kada bisa pian merasa punya ilmu, kada bisa. Kada bisa. Selama kita masih merasa mempunyai ilmu, mempunyai sifat-sifat Allah Ta'ala kita ambil, itu kada mau lebur sifat Allah Ta'ala dengan kita. Begitu juga dengan ilmu tadi. Ini adab yang dasarnya itu seperti itu. Bisa kita mengamalkan ilmu tadi. Kita merasa tidak punya ilmu, yang mengajar pun kan bisa mempunyai ilmu. Sehingga yang keluar itu benar-benar minallah, sir minallah. Jadi sir bertemu sirnya. Sama-sama, dia paham, kita paham. Dia mengerti, kita mengerti. Karena apa? Ilmu yang itulah yang menampakkan akan ilmunya, ma'rifatnya dengan ilmu itu sendiri. Mengetahui hakikat ilmu itu yaitu dengan ilmunya Allah Ta'ala sendiri. Kada bisa dengan kita, kada bisa. Nah, kada bisa itu pasti sudah itu kada bisa. Itu sudah hukumnya seperti itu. Kalau belajar ilmu hakikat, di situ pian itu melihat kebesaran ilmu itu. Nampak nanti yang keluar dari kita itu benar-benar dengan menyampaikannya itu apa? Kita oleh Allah Ta'ala. Wal ilmu mahul amal nurun ala nurin patubali lilidlil zaini ala hazaini. Wal amalu bi ghairi ilmin dalun syadidun. Amun orang jersidin beramaliyah kada beisi ilmu tu dalun sesat pian.
Ujur juga, mun kada ada ilmunya sembahyang aja kada ada ilmunya, kada diterima Allah Taala. Ayalah. Man jahila bi kaifiyati salatin wa wudu'in lam tasihha ibadatuhu. Wa fi riwayatin ibadatuhu. Kalau kada tahu cara berwudu, cara sembahyang kada sah. Sembahyangnya kada sah, wudunya kada sah. Wudunya sudah kada sah, otomatis sembahyangnya kada sah. Karena syaratnya sembahyang itu pasti berwudu. Kada usah belajar ilmu wudu, ilmu hakikat dah usah. Hakikat berwudu itu apa? Gurunya kada usah pian. Nyatakan diri kita tuh kada kau berwudu. Kalau kada diizinkan Allah Ta'ala, sudah pian masuk ke hakikat. Nyatakan pian itu mengamalkan ilmu, berarti pian masuk ke dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sudah. Artinya berwudu itu dengan ilmu. Arti berwudu itu dengan ilmu secara yang diberikan kepada Rasulullah. Ilmu itu kan dari Allah Ta'ala, diberikan kepada Rasulullah, terus kepada sahabat, sampai kepada kita. Berarti kita berwudu itu pada hakikatnya adalah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dalam artian, makanya lillahi ta'ala. Berarti ilmu berwudu itu milik Allah Ta'ala. Hakikatnya kita ini adalah masuk di dalam ilmunya Allah Ta'ala, di dalam berwudu itu. Kalau usah tahu hakikatnya, tapi seorang merasa berwudu tetap perai. Allah tahu hakikat berwudu sebenarnya misalnya, tetapi kita yang merasa berwudu berarti perai. Hukumnya tetap terhijab, berarti pian kada melihat di dalam perbuatan itu ibadah itu, kada melihat akan yang memberikan itu ilmu, akan yang menggerakkan kita untuk beribadah itu. Tapi kita yang merasa berwudu, itulah yang salah. Walaupun mengerti hakikatnya, walaupun tahu ilmu hakikatnya berwudu ini membasuh muka, ini membasuh tangan ini, hakikatnya itu. Tetapi waktu mengamalkan inya yang merasa menggawi, itu pun salah juga. Tetap aja kita pasrahkan. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala. Kita berwudu biasa aja, kada mengerti hakikatnya. Cuma semua yang kita lakukan itu kita tahu bahwasanya itu adalah miliknya Allah Ta'ala sebenarnya. Itu sudah mutlak hakikat mengamalkan sudah. Ada usah apa-apa lagi. Bila tahu ilmunya sudah. Ada usah belajar hakikat basuh tangan, basuh muka. Ada usah mari putih maha palingin tuh. Ada usah timbul kena berhujah aja dengan orang. Amalkan, rasakan aku berwudu ini, aku sembahyang ini adalah diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Sudah, berarti kita sudah musyahadah di dalam beramaliyah. Ada akuan berarti sudah mantap sudah itu. Wal ilmu mahul amal. Ilmu itu jadi sini otaknya sekalian amal. Ya, artinya mun itu sama orang jahil mentalikan kada berilmu, zahil jadinya. Mahul amal. Otaknya sekalian amal. Wal ilmu ma'al amal. Salahlah mahul bacanya, salah. Wal ilmu ma'al amal. Bermula ilmu itu beserta amaliyah. Ada ilmunya lalu kita amalkan. Ada ilmunya kita amalkan. Nurun jasidin ala nurin. Berarti ilmu itu menjadi nur. Itu nama manfaat tadi. Ada ilmunya lalu kita amalkan. Lalu ibadah itu diterima. Bila ibadah diterima berarti menjadi nur di dalam hati kita. Menjadi nur. Karena di dalam kitab yang lain, Kifayatul Adqiyah, misalnya disebutkan bahwasanya amal itu akan membawa kepada nur syahadah namanya. Kalau kita belajar ilmu hakikat ini pasti larinya ke situlah. Setiap amaliyah itu pasti mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala asalkan tahu ilmunya. Satu, ilmu secara syariat sah dan tidak sahnya kita mengerti dalam amaliyah. Sah dan tidak sah. Bila sembahyang kada wudu berarti kada sah. Adalah di dalam ilmu hakikat, apabila orang itu memandang dirinya yang bersembahyang, berarti kada sah juga di dalam ilmu hakikat. Paham? Kada sah, tetapi sah secara syariat, tapi tidak sah dalam ilmu hakikat. Berarti itu. Apabila orang itu sudah masuk secara syariatnya benar, dia mengangkat takbir sesuai dengan perintah rukun dan syaratnya, itu dipenuhinya. Tatkala dia mengangkat takbir Allahu Akbar, dia itu menyatakan hakikatnya tidak ada yang besar. Arti yang besar itu semua yang kuasa, yang hebat, yang agung, yang mulia, yang kuasa, yang iradat, semuanya Allah Ta'ala di waktu dia mengangkat Allahu Akbar. Berarti dia kenal waktu mengangkat Allahu Akbar itu dengan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di waktu Allahu Akbar itu kan awalnya usalli, yalah, aku sembahyang farda zuhri, sembahyang zuhur 4 rakaat, 4 rakaat makmuman menjadi makmum.
lillahi ta'ala. Secara syariatnya dia yang sembahyang. 4 rakaatnya inyana menggawi, yalah. Tetapi 4 rakaat menjadi makmum, semua gerakannya ini lillahi ta'ala, kepunyaan Allah ta'ala. Karena dia memiliki rasa, itulah orang itu masuk kepada hakikat namanya. Memang dia yang sembahyang, tetapi dia yang sembahyang ini ditutupi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Manakala dia hendak mengangkat Allahu Akbar itu benar-benar setelah mengucap lillahi ta'ala itu benar-benar tajali Allahu Akbarnya. Kenapa? Karena di waktu dia menggerakkan dirinya ini, nampaklah seluruh yang ada pada dirinya ini milik Allah Ta'ala. Makanya kalimatnya Allahu Akbar. Nampak sudah sebelum dia bertakbir, sudah tahu dia bahwasanya la tataharraku jarah illa biiznillah. Kada bisanya bergerak mengangkat takbir, menyampaikan takbir, mengucap Allahu Akbar, itu kada kawa dia ucapkan kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu di situ pian menyalahi syariat. Jurang kenapa kada mengucap Allahu Akbar, aku sudah tajali benarnya, sudah hancur lebur. Itu pian masih merasa ada akuan masih. Ada akuan aku jadi benar waktu itu ya. Semakin lejat sebenarnya semakin disuarakan. Makanya di makam ma'rifat itu nanti ada orang itu, tapi di dalam sembahyang nggak boleh lah. Mesti diucapkan Allahu Akbar itu. Makanya kalau orang di dalam makamnya berzikir itu terlalu tajalinya, kada berzikir lagi. Kada berzikirnya. Kalau memang kada berzikir itu semakin tajali. Kada perlu lagi. Ulun bertamuan ini kada perlu lagi. Ulun menyebut namanya. Tamu amat biasanya, tamu kada bisa keperlu lagi mat. Orang kan di hadapan. Kada mungkin. Seolah-olah nanti dilihatkan kada beradab kita itu dengan sidin. Bukan kada beradab. Sebenarnya kada menyebut itu adalah mesra. Orang mesra lebur itu kada bisa lagi menyebut. Kada menyebut man arrafa rabbahu kalla lisanuhu. Bila orang itu sudah ma'rifat dengan Allah Ta'ala sangat tajali, kada bisa lagi menyebutkan namanya itu. Kenapa? Karena bila menyebut itu bisa mengganggunya. Berpandir itu bisa mengganggu. Orang husu aja beruku kada kau dipandiri. Mesranya kada kawa dipandiri. Orang asik pukul sudahnya. Mesra bermesraan kada bisa diganggu. Di waktu kelejatan itu kadang kita itu bisa diganggu, bisa kada. Artinya bisa disebut karena diperintahkannya, bisa juga tidak. Tergantung kelejatannya. Bisanya berpandir, bisanya mengatakan orang itu bisanya berpandir. Aku tasarapian, itu bisanya berpandir seperti itu. Tapi kada menyebut lagi namanya. Makanya zikir di makam ma'rifat nanti itu kada lagi berbentuk hu kah, berbentuk ah kah, tidak ada lagi. Hendak bunyinya apa aja tasarapian. Karena apa? Setiap yang dilihat itu pasti kebesaran Allah Ta'ala. Nah kalau orang itu di dalam mengangkat takbir itu langsung panah, itu kada bisa menyebutkan Allahu Akbar itu, tetap dia harus menyebutkan. Karena orang yang panah di awal itu masih sadar. Beda dengan jajab sama sekali di waktu orang berzikir. Itu memang kada bisa huruf bersuara, tetapi setiap gerak dan diamnya itu jadi. Nah disinilah syariatnya itu kita tuh sembahyang Allahu Akbar sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Waktu ruku kita melihat, kada bisa ruku. Karena orang yang makamnya hakikat ini benar-benar melihat. Di waktu sembahyang itu bujur-bujur anta budaka anaka tarafa ilam tarafa innahu yara. Di makam ihsannya. Benar-benar melihat geraknya itu benar-benar Allahu Akbar. Di waktu dia ruku itu benar-benar dia merasakan rukuknya ini tidak bisa dia lakukan kecuali itu izin Allah Ta'ala. Nampak terus, makanya kalimatnya Allahu Akbar terus. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, berbeda guru. Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah Ta'ala. Mendengar kita ini hendak bangkit, mendengar kita berbacaan. Hami Allahu liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Kita tadi kan habis memuji sidin, habis rukuk tadi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, yalah bacaannya. Maha besar, maha suci Allah Ta'ala yang mempunyai keagungan. Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah Ta'ala dengan pujian kita tadi itu. Pujiannya itu dengan apa? Dengan suara kita. Dengan kita memandang kita ini bisa bangkit tadi itu, kita memuji juga. Sami Allahu liman hamidah, maha suci pianang maha mendengar pujian ulun tadi itu. Seperti itu. Ini namanya berilmu, berilmu dan diamalkan. Baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Sahkah orang yang kada berisi ilmu hakikat tadi itu sembahyang, sah asal dia memenuhi syarat dan
rukunnya tadi. Orang hakikat bangsa lah juga sah duitnya. Nang kada satu apa duduk di warung pada sembahyang. Satu apa duduk di warung pada sembahyang. Itu nang kada sah. Juga sembahyang. Kamu sembahyangnya kami yang daim sudah daim napa daim. Wadah bisa. Daim apa itu? Orang salatul daim itu senantiasa di makam tadi itulah dinamakan salatul daim. Senantiasa dia musyahadah menyaksikan itu duduk berdiam ada apa-apa lagi salim. Jangan mengajarkan salatul daim itu asal ingatnya itu seperti apa, karamnya seperti apa, tenggelamnya seperti apa, panaknya seperti apa, baru pian mengajarkan ilmu nang kada bersembayangan itu seperti ini, orang nang kada wajib sembahyang tuh kayak ini. Orang dalam keadaan pana yang benar-benar kada ingat dirinya, jajab pana sebenarnya itu memang kada boleh sembahyang, kada sembahyang ya, gila kada bisa sifat lagi, kada bisa apa lagi, itu baru boleh kada sembahyang di dalam kepanaan. Dan itu kada lama, ada kita ini berpuluh-puluh tahun nang kada sembahyangan ini, itu kada panangarannya. Bila kada ada duit mengaluh, itu kada panangarannya. Seperti orang gila, itu kada tahu apa-apa, lapar, nyaman, kada tahu hujan, panas, kada tahunya, tenggelam di situ aja ya. Nah ini boleh. Sedangkan orang yang jajab dalam kelezatan aja masih sembahyang. Wali jajab itu masih sembahyang. Ulun ini banyak bisi guru yang jajab masih sembahyang. Tapi kada tahu memang dengan dunia, tapi sembahyang. Sidin masih sembahyang. Kada bisa meninggalkan. Artinya kepanaannya memang tidak jajab sampai ke gila sebenarnya. Tetapi dia kada mengurus lagi nang apa ini dunia kayak apa, kada tahu lagi. Tetap sembahyang. Itu tetap sembahyang. Dan orang yang kayak ini kada bisa dijadikan guru lah. Guru mursyid kada bisa pian jadikan. Yang jajab ini kada bisa. Pian lihatinya orangnya. Oh ini guru mursyid kok ada. Guru mursyid yang jajab ada. Maksudnya dalam keadaan jajab asli itu kada bisa jadi guru mursyid, kecuali dia kembali kepada makam salikin, ke makam amaliyah seperti biasa, dalam artian tidak pana. Wal ilmu ma'al amal nurun ala nurin fatuba lihalil ila zaini lilladzina ala hadaini. Maka beruntunglah orang itu punya ilmu dan dia mengamalkan. Maka jadi orang yang punya ilmu dan amalnya itu menjadi nur di hati. Karena apabila yang seperti ulun ceritakan tadi beramal dengan sambil musyahadah, berarti dia naik kepada makam syahadah, nur syahadah. Diberikan nur Allah Ta'ala di dalam hatinya, kita itu mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Allahu Akbar, rasa menyaksikan Allah Ta'ala. Itu namanya diberikan lezat batiniyah. Lezat jahir memandang, musyahadah, lezat batin merasakan kebesaran Allah Ta'ala waktu mengangkat Allah Akbar. Merasakan kalimat A sampai bar itu merasakan. Dari gerak di bawah sampai ke atas merasakan itu kebesaran sifatnya. Menyaksikan. Bila dia pandang dia menyaksikan. Bila dia berpajang merasakan. Musyahadah, murakabah. Ruku, musyahadah, murakabah. Pana, baka, pana, baka, pana, baka. Senantiasa terjadi. Ini namanya salatnya per waktu dan salatul daim namanya. Sudah daim dia. Apabila dia seperti itu terus di luar sembahyang, itulah namanya salatul daim di makam musyahadah. Jadi salatul daim itu di makam musyahadah, yaitu senantiasa tajalli juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di makam pana, itu benar-benar makam salatul daim yang sebenarnya, mi'rajnya sebenarnya bertemu terus dengan Allah Taala, pana terus dengan Allah Taala, beda dengan di makam musyahadah menyaksikan. Jadi itu ulun sampaikan ini. Kenapa ulun sampaikan ini? Karena orang sekarang ini banyak mengatakan salatul daim itu ampih bersembayangan. Kada kayak itu. Seperti inilah yang sebenarnya. Salatul daim itu orang masuk ke dalam hadratullah. Benar-benar salat mi'raj mukminin. Berwaktu dan tidak berwaktu tetap dikerjakannya. Apabila yang berwaktu, bertambahlah kemarifatannya dengan mengerjakan yang berwaktu tadi. Tidak ada orang yang ma'rifah meninggalkan ini sembahyang. Kada. Lanjut. Maka ilmu yang jalan, yang mengetahui kafiat beramal dan ilmu dan amal itu adalah jalan untuk menyempurnakan kepada ilmu laduni. Amal ilmu laduni. Amal laduni. Yalah. Kepada itu salah lah barisnya, salah baris kalimatnya salah.
Kita ulanglah. Maka ilmu itu jalan yang mengetahui kaifiah beramal. Ilmu itu kan jalannya untuk kita mengetahui baudu, sembahyang. Itu jalan kaifiah. Jadi caranya beramal ya. Dan amal itu, amalnya yang kita lakukan dengan ilmu tadi jadi itu adalah jalan yang menyampaikan kepada ilmu laduni. Jadi kada bisa kita mendapatkan ilmu laduni kecuali beramal ya. Kada bisa. Kami ini sudah dapat ilmu laduni, amaliyah kada terlihat, apa kada terlihat, harus dengan amaliyah dulu, secara jahir lah. Karena orang yang di makam ini dua amaliyahnya, ada yang nampak dengan orang, ada yang tidak nampak dengan orang. Amaliyah yang zahir itu diamalikan nampak dengan orang, bersedekah, sembahyang, nampak dengan orang. Nang jabatin, nang kada nampak dengan orang. Yaitu jadi seperti salat daim tadi atau zikir daim. Musahadah namanya. Karena zikir itu ada dua. Ada zikir jahar, ada namanya zikir sir namanya. Rahasia. Kita memandang bisa jadi zikir. Kita mendengar sesuatu jadi zikir. Arti zikir itu sesuatu yang kita ingatkan kepada Allah Ta'ala. Baik mendengar, melihat, bergerak, berdiam yang ingat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya zikir. Mendengar hujan ingat. Mengingatnya kayak apa guru? Ingat akan ini hujan ini adalah anugerah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Terserah, yang penting ingat dengan Allah Ta'ala. Kadang mesti ini apa Allah Ta'ala, ini sifat Allah Ta'ala. Tidak lagi di makam itu kita. Di makamnya seperti itu menyatakan apa? Musahadahnya harus apalah. Kalau pohon ini bergoyang, musahadahnya apalah. Jangan musahadah tupai aja, jangan bergerak itu. Musahadah akan gerak ini kada terjadi. Diam ini kada terjadi. Daun ini gugur tidak terjadi. Kecuali biiznillah. Ingat akan sebertaan ini bi ilmillah, dengan ilmunya Allah Ta'ala. Itu zikir semuanya. Itulah zikir sir namanya, musahadah namanya, tafakkur namanya, zikir sir. Nah orang yang beramal tadi zikir sir kah, amal jahir kah, amaliyah jahir, amaliyah batin namanya sir. Itulah yang akan membawa kepada laduni jersidin. Amal itu jersidin, jalan yang menyampaikan kepada ilmu laduni, seperti firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, maka kamu akan diberikan ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan ilmu terhadap kamu. Bertakwa itu artinya beribadah sesuai dengan perintahnya. Takwa itu kan artinya imtisalu awamirillah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Artinya karena Allah Ta'ala menjauhi larangannya bukan takutan mintuha kan? Tetapi memang karena Allah Ta'ala juga. Artinya tidak ada perbedaan antara keduanya ini. Kita melakukan ketaatan dengan niat kepada Allah Ta'ala dapat pahala. Meninggalkannya itu karena Allah Ta'ala juga dapat pahala. Jadi nur. Ini namanya beramaliyah. Amaliyah yang baik, semuanya baik keduanya ini. Mengerjakan ketaatan baik, menjauhi larangannya baik. Keduanya ini dapat ganjaran karena nilainya adalah yang dipandang Allah Ta'ala. Lihati orang seperti inilah, dua macam ini. Makanya orang itu kalau mencapai di makam seperti ini, dua yang diberikan Allah Ta'ala waktu beramal ya ini, ada suka, ada sedih. Dua itu pasti ada. Ujar kita tuh ada bala, ada nikmat. Pasti seperti itu. Ada bala, ada nikmat. Supaya yang dipandang itu tetap Allah Ta'ala aja. Memandang yang memberikan. Inilah di makam hakikat tadi itu. Seperti itu. Bila kita, makanya syaratnya adalah, syaratnya mencapai ma'rifat itu beramaliyah karena Allah Ta'ala. Artinya mengerti kayak apa supaya dengan Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala itu harus mengerti. Makanya disuruh belajar ilmunya tadi itu. Ilmunya bagaimana kita itu supaya benar-benar lillahi ta'ala, kada terpandang diri kita yang beramaliyah, kada terpandang kita yang mempunyai ilmu tatkala kita beramaliyah. Itu dengan ilmu tadi. Jadi ilmu itu bukan secara zahir saja yang kita pelajari, tetapi bagaimana ilmu itu secara zahir dan batin, hakikat dan syariat, untuk mencapai ma'rifat tadi dengan beramaliyah tadi, supaya bujur-bujur menjadi nur tadi. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala, yakni kerjakanlah olehmu suruhannya, ya kan, supaya mendapatkan tadi. Jauhi oleh kamu tegahan niscaya menganugerahi Allah Ta'ala akan kamu ilmu laduni. Mun sudah kita bertakwa tadi jersidin,
melaksanakan perintahnya, menjauhi senantiasa tajalija karena Allah Ta'ala ilahi anta maksudi waridaka matlubi jarsidin, kita nanti dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu laduni. Makanya kalau kita beramaliyah itulah, ulun tarusakan sedikit lah, pun dihabiskan ini bagus. Sampai ke bawah aja dulu, bacakanlah. Enak. Menganugerahi oleh Allah Ta'ala serta sir hati hambanya yang takut akan Allah Ta'ala dengan tiada belajar dan tiada bertanya kepada makhluk. Jadi kalau kita sudah itu beramal ya, nah disinilah namanya ulun sering menyebutkan warid lah. Ujar sidin tadilah bila kita itu mengamalkan ilmu dengan takwa kepada Allah Ta'ala, maka kita itu akan mendapatkan ilmu laduni. Kalau ilmu syariat tadi digabungkan dengan hakikat mengamalkannya, baik secara ilmu zahir yang berwaktu ataupun kada berwaktu lah, musyahadah namanya. Nah, di akhir daripada musyahadah itu kita akan diberikan namanya warid. Namanya kita ini musyahadah atau kita tadi berwiritan atau berzikir atau sembahyang. Zikir itu yang di bawah bimbingan guru kah, kada di bawah bimbingan guru kah, zikir itulah. Kita itu apabila kita itu beramal karenanya Allah Ta'ala dan sesuai dengan ilmunya zahir dan batinnya, makanya sidin tadi kan diberikan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Yaitu ilmu yang menganugerahi oleh Allah Ta'ala pada sir hatinya. Di dalam sir hati kita inilah dituntun untuk mengenal Allah Ta'ala. Setelah kita mengamalkan ilmu tadi, itulah nur namanya. Nur yang diberikan Allah Ta'ala untuk terbukanya mengenal Allah Ta'ala itu sendiri dengan ilmu itu. Jadi nur itu yang masuk dalam hati kita, yang takut akan Allah Ta'ala dengan tiada belajar dan tiada bertanya kepada makhluk. Jadi pianlah kita itu kalau di dalam musyahadah, pas kita musyahadah atau akhir daripada musyahadah, atau di akhir daripada sembahyangkah, atau daripada akhir daripada berzikir, itu di antara pian ini walaupun sama berzikirnya, satu ini bisa kada diberikan takut, bisa kosong lalu karena dia kada khusyuk di waktu berzikirnya. Kalau sama-sama khusyuk, semua ini berbeda nanti didapatnya. Ada yang merasa berdosa benar, rasa berdosa habis berzikir tuh. Habis sembahyang tuh ada juga yang merasa nikmat benar. Inya tuh habis sembahyang rasa nikmat benar. Ada juga yang habis sembahyang atau berzikir atau musyahadah tadi, dia itu merasa hilang. Itulah namanya sir yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Nah itulah yang membimbing kita untuk terbuka futuhat itu. Pian harus tahu itu. Itulah warid namanya. Warid yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan sir itu. Sir itu kada didapatkan kecuali pian beramaliyah. Amaliyah musyahadah tadi, menyatakan diri kita kosong sama sekali. Disitulah warid yang diberikan Allah Ta'ala. Susah kita mendapatkannya itu, kecuali orang itu benar-benar panah dengan Allah Ta'ala, hilang dengan Allah Ta'ala, baru dia mendapatkan sir itu. Itulah kuncinya sebenarnya untuk terbuka ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang disir dengan sir itulah Allah Ta'ala akan membukakan ma'rifat kita dengannya, mengenalkan dirinya dengannya. Itu sir itulah yang membukakan nanti. Setelah orang beramaliyah, kalau kada dapat itu, kada bekat terbuka kuatnya. Itu awalnya bahasa kita itu, kita sudah menyerahkan dirinya, tinggal Allah Ta'ala itu membukakan tirainya. Tirainya itu ialah sir yang diberikan di hati kita, sehingga kita terbuka kasab kita jadinya melihat sifatnya. Itulah sirnya itu. Jadi kita kadang mesti harus langsung panah itu enggak. Musyahadah dulu, beramaliyah di secara zahir dan batin, baru kita memperoleh kelejatan itu. Itulah sir. Kada disirin, kada dia akan belajar, kada dengan belajar lagi, kada juga akan bertanya dengan makhluk, karena itu sir yang diberikan Allah Ta'ala untuk membuka tadi itu. Itulah warid namanya, irsyad namanya, yang diberikan Allah Ta'ala, murabbi ruhani yang sebenarnya, bimbingan langsung dari Allah Ta'ala.
Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, man amila bima alima warasahullahu ilma la ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu, jadi sini dengan ilmunya dia amalkan, maka Allah Ta'ala akan memberikan padanya tuh ilmu nang kada perlunya belajar lagi. Kada dia lagi nya pelajari, yang kada bertanya dengan makhluk, kada dibimbing makhluk lagi. Itulah ilmu, namanya sir ilmu laduni. Mempusakakan oleh Allah Ta'ala akan dia ilmu yang tiada mengetahui ia, yakni ilmu laduni. Nah, jadi laduni itulah. Jadi laduni itu ada tingkatannya biar. Kalau di dalam ulun mengatakannya, maka ulun mengatakan kalau di tingkat syariat namanya hidayah. Kalau di tingkat salikin, orang yang hendak berjalan kepada Allah Ta'ala namanya taufik namanya. Nah taufik inilah dia kau beramaliyah. Habis itu mendapatkan taufik tadi ya dapat sir dulu di hatinya, nur di hatinya dulu. Untuk membuka pintu ma'rifat tadi itu Allah Ta'ala berikan. Artinya kita itu kada bisa mencapai ma'rifat itu dengan amaliyah kita. Tetapi hasil nur daripada amaliyah kita itulah yang menjadikan ilmu laduni. Itulah yang membukanya. Makanya ma'rifat itu kada bisa dicapai dengan guru, kada bisa, dengan amaliyah kada bisa. Tetapi kalau kada berguru kada mungkin bisa beramaliyah, karena ilmu didapat daripada guru. Batas guru itu sampai menyuruh beramaliyah dengan wiritannya saja. Habis itu baru diberikan sir itulah yang menyampaikan kita kepada ma'rifat. Bahasa kita tuh kuncinya jar Allah Ta'ala ku berikan lawan ikam. Ini kuncinya nah. Menuruti itu pulang kita beramaliyah. Disitulah sir yang sebenarnya yang akan membuka rahasia daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Baru nanti terbuka. Maka ilmu itu yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah ilmu yang diberikan Allah Ta'ala inilah yang menyampaikan kepada, bukan ilmu dari guru lagi, tetapi ilmu yang diberikan sir yang di dalam hati inilah yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Berkat apa tadi? Berkat amal tadi, dengan benar-benar berilmu lalu menjadi nur. Nur itulah sirnya, terbukanya. Nur itulah yang membuka. Dengan hasil amaliyah tadi kita diberikan nur, sir. Itulah yang membuka, mencapaikan kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, karena bahwasanya ma'rifat itu tiada hasil melainkan dengan ilmu laduni. Nyatakan kada bisa di sini mencapai ma'rifat itu kecuali kita diberikan tadi irsyad. Jar ulun ranca, ulun kalau dilip madahkan tuh irsyad. Itu pian aja yang tahu gina. Ya, pian aja yang tahu itu, kada ada orang yang tahu. Karena habis kita musahadah lalu kita merasakan kelezatan. Jar ulun tadi pian ni berzikir sama-sama seberataan. Ada yang lezat, ada yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala dosa. Itulah sir namanya. Bila dilihatkan dosanya kita ni menangis. Bila dirasakan takut, kita takut bujur. Kadang kalau guring kita takutan, bang pokoknya begarah takutan, seberataan takutan. Batis kita ni minggir. Rasa hancur kita itu begar, rasa takutan, rasa hendak bersembunyi di buncul lawang, di dalam karpet, rasanya seperti itu bila diberikan takut tuh. Pian, bukan takut dengan makhluk ada. Kita tuh bisa kada kau guring. Ulun bila takut benar itu ulun ke kamar biasanya tuh. Bila takutan benar, japai bini itu bang ulun japai takutan karena tangan kita ini suburataan tuh hilang bang, hilang takutan bang, takutan pokoknya. Tapi bila dilihatkan jabarnya Allah Ta'ala, ulun bisa guring ke sebelah tuh, ke tempat yang sunyi itu di lokal tuh guring ulun. Wah nih, ulun di mana aja ulun kada bapak. Bahasanya tuh kalau dilihatkan waktu kita habis beramaliyah tuh tajali kebesaran Allah Ta'ala, hantu gini di depan kita tuh kita makan. Karena apa? Karena bukan kita yang melihat, tapi sir Allah Ta'ala itu nampak dengan kita. Nah itulah yang menyampaikan kita itu. Jadi kita melihatnya ini, wah luar biasa Allah Ta'ala. Kalau bila takutnya, wah takut benar. Kada wani guring kita, kada wani apa-apa. Tetapi bila disifatnya Allah Ta'ala tuh jamalnya dilihatkan kesempurnaannya. Di mana aja pian begarak tuh sempurna terus, tak kurihing terus pian kayak orang gila. Tak kurihing karena kailukannya. Tapi itu belum ma'rifat lagi lah. Inilah yang menyampaikannya tuh pian musahadakan di situ. Musahadakan di situ di mana diberikan setelah itu. Dimusahadakan di situ. Tenggelamkan. Jangan dihilangkan. Waktu habis berwiritan tuh bila senang, bila nyaman kayak itu tambahi wiritannya. Bilanya kadang mengganggu. Bilanya mengganggu wiritan tuh berdiam. Ini ada kita itu bila berwiritan terganggu jadinya. Karena apa? Karena waktu berwiritan kita merasakan kelezatan tuh kita merasa hendak berwiritan lagi. Timbul akuannya. Jadi kadang mau lezat. Tinggalkan wiritannya berdiam di dalam situ.
maksudnya panakan lagi di dalam warid yang datang tadi. Karena itu yang perlu kita ikuti. Itu tali, biar sebenarnya tali menarik kita itu sampai kepada makam ma'rifat itu talinya. Kalau pintu ma'rifat itu kuncinya berarti yang diberikan Allah Ta'ala. Ujar sidin kada bisa sampai orang itu kepada makam ma'rifat kecuali melalui ilmu laduni. Ulun nyambatnya irsyad rancak. Karena irs itu menuntun kita, malah menuntun kita tuh merasa dihatakan dosa, sedih, kita beristighfar. Bila merasa melihat kudratnya Allah Ta'ala tuh, dunia ini rasa anak kita jantik. Di waktu itu tuh sebijian dunia ini rasa ada di hadapan kita dunia ini. Karena kita sudah diberikan kepanaan dengan sifatnya tadi itu. Tapi belum wasil lagi. Ini baru irsyad. Bila pian wasil, itulah namanya kada bisa pian berpaling kemanapun, nampaklah kesempurnaan. Kita terus akan habiskan sedikit lah. Nah, jadi melainkan melalui dengan ibu. Bahwasanya jasidin ma'rifat itu tiada hasil. Artinya kada bisa didapat ia itu ma'rifat melainkan dengan ilmu laduni kepada hambanya. Dengan sekira-kira yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Nah, jadi kada bisa. Jadi dengan amaliyah tadi lalu kita dianugerahi tadi. Intinya seperti ini. Ulun jelaskan supaya jangan lu kan berbelit-belit panjang. Kita tuh beramaliyah itu namanya salikin namanya. Salikin itu dua aja, musyahadah dan murakabah. Anak beramaliyah, sembahyang, kabawiritan, kabejikir, kabesedekah, asalkan selalu menghadirkan Allah Ta'ala, itu namanya salikin pian. Nah, kalau kita berwiritan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sembahyang sunat yang banyak, lalu diberikan tadi namanya irsyad, namanya warid tadi. Diberikan itu sama dengan kita menuntut ilmu ini, sama aja seperti itu. Asalkan niatnya lillahi ta'ala, seperti kita menuntut ilmu nih lillahi ta'ala, lalu kita merasakan jauh nyaman. Karena kita kadang mengakui tadi ulun katakan, yang menyampaikan kadang mengakui punya ilmu, yang mendengarkan kadang mengakui punya ilmu. Itu bisa terjadi melihat kita lengkap, nampak yang keluar dari kita ini bukan kita, tapi itu didatangkan minallah, benar-benar daripada Allah Ta'ala. Nah, makanya kemesraan itu bisa terjadi waktu kita menyampaikan. Waktu terjadi itu bisa terjadi karena langsung darinya. Nah, melihat tadi itu. Nah, irsyad itu timbul itu, dan itu dituruti namanya warid lah. Warid turuti berdiam. Tenggelamkan di dalam warid yang diberikan. Apa yang diberikannya tergantung waktu kita musyahadah tadi. Kita bisa karam di situ, bisa tenggelam di situ. Bila sudah tenggelam, itulah namanya fana fillah, ma'rifatullah. Nanti ma'rifat itu kunci lagi daripada sin. Terus panaul pana ke atasnya. Itulah semakin tenggelam, semakin terjadi, semakin nampak keelokan Allah Ta'ala. Disitulah namanya baka billah namanya. Tapi itu bukan lawas lah, ada lawas sebentar aja. Kita diberikan sebentar. Makanya pian itu menerima itu nanti bisa pian itu menangis waktu terjadi itu, bisa pian terkurihing, bisa terdiam terjadi itu. Waktu dia terjadi itu kita berdiam aja. Nah, seperti ini misalnya waktu tajalinya beda-beda. Ada yang senang, ada yang menangis, ada macam-macam. Kalau sudah dinampakkan, kan kalau melihat itu nampak sebenarnya bukan dari kita lain, bukan dari kita, tapi memang lecet menenggelamkan kita. Kalau ulun sampaikan, kada ada habisnya. Ilmu Allah Ta'ala itu kada mau habis. Cuma yang diberikan kita itu sekadar yang kita mau diberikannya. Itulah kesempurnaan Allah Ta'ala memberikan kita. Kita ibarat itu memandang sampai tembus ke sana, sebarang. Itu adalah kesempurnaan namanya. Kesempurnaan tetap sempurna walaupun terbatas. Memang kita ini kada bisa sama dengan Allah Ta'ala. Terbatas kita. Tetapi keterbatasan ini adalah bukti kesempurnaan Allah Ta'ala memberikan dengan kita. Begitu juga nanti ilmu laduni itu. Ilmu laduni sudah sekalinya cukup ya. Tidak. Hari ini kita panah, besok panah, sejam 2 jam kita panah, maka belain lagi diberikan Allah Ta'ala. Setiap yang diberikan itu pasti sempurna. Kenapa? Karena zat yang sempurna lah yang memberikan. Sempurna sesuai dengan kadar kita. Kita ini kan berjanjian kalau dikusungakan, kada bisa udah nyampaikan. Kalau dikusungakan Allah Ta'ala,
kosong sama sekali, kadada orang punya ini, kadada. Tapi kalau membaca ini dia akan diberikan nanti, diberikan tuntunannya. Nah, kalau kada bisa menceritakan itu seperti apalah, biar kita tahu surang aja. Tahu surang. Kalau ini sudah keluar ini seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sebenarnya ini senantiasa diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk musyahadah, kemudahan untuk mencapai ma'rifat, kemudahan kebersihan hati untuk menerima warid minallah, warid yang diberikan Allah Ta'ala laduni di makam musyahadah oleh Allah Ta'ala untuk mencapai makam wasil kepada Allah Ta'ala. Yang utama adalah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, kita itu kawam mengamalkan ilmu dengan ilmu itu sendiri, mengamalkan ilmu dengan ilmu. Artinya mengetahui bahwasanya ilmu yang kita amalkan adalah bukan kita yang mampu mengamalkan ilmu, tetapi benar-benar anugerah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ sebenarnya kita sudah ma'rifat sebenarnya. Apabila kita beramaliyah itu mengetahui bahwasanya amaliyah kita ini kadang mampu kita lakukan, itu ma'rifat sudah orang itu di makam musyahadah. Bila ma'rifat di situ, nah berarti dapat nur tuh. Nah, bila dapat nur berarti akhir cepat laduni itu. Sebenarnya mengetahui itu sudah dapat laduni, sudah sebenarnya sudah lejat tuh laduni sudah. Lejat itulah kunci terbuka laduni. Laduninya terbuka, ma'rifatnya terbuka. Kalau diruntuhkan secara ilmu, padahal padahal tidak seperti itu. Satu kali dia menarik nafas itu sebenarnya, kadada aku, kadada yang beramaliyah, sudah dengan ilmunya Allah Ta'ala, kadada sudah dosa. Apabila lasirnya datang, apabila laduninya datang, tupian mahadang namanya ada lagi. Jangan itu mutu qabla antamut, matikan diri kita di dalam ilmu tadi. Jangan kita merasa kayak apa, berjalan, berdiam, berzikir, kada berzikir, tetap aja pandangan kita dengan fokusnya. Batiniah maksudnya, mandang batiniah kita tuh putus dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari luar sampai dalam. Pandang ilmunya Allah Ta'ala lah yang memampukan kita ini beramaliyah. Dengan ilmu Allah Ta'ala itulah kita mengetahui bahwasanya kita ini kada berisi ilmu, kada kawa beramaliyah kecuali dengan ilmunya Allah Ta'ala, dengan iradatnya, dengan kudratnya. Ilmu tadi meliputi kita. Mengetahui ilmu itulah yang meyakinkan kita bahwasanya beramaliyah ini bukan ikam jadi ilmu, tetapi dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan aunahnya Allah Ta'ala, pertolongannya Allah Ta'ala. Ilmu tadi, itulah gunanya ilmu tadi, mengetahui keadaan hal kita dalam beramaliyah itu, bahwasanya kadang mampu kita melakukan amaliyah itu kecuali bi kudrati, bi iradati. Itulah fungsinya ilmu. Yakinkan ilmu itu minallah, maka akan terbuka rahasia daripada ilmu itu, mengetahui bahwasanya amaliyah kita ini kita kadang mampu bujur-bujur beramaliyah. Itu sudah dapat nur syahadah, nur penyaksian dengan ilmunya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita cepat dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala, mencapai ma'rifat dengan sebenar-benar ma'rifat, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Ta'ala, kita semua diberikan kelezatan bagaimana mencapai ma'rifatullah. Mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal. Masya